Hari itu suami saya udah dapat cuti tahunan dari kesatuannya. Kebetulan dia seorang anggota TNI. Kami juga udah sepakat kalau cuti tahun ini kami habiskan di rumah mertua di Tulung Agung, Jawa Timur. Singkat cerita, kami pun berangkat. Kebetulan waktu itu kami masih pengantin baru. Jadi ini adalah kunjungan pertama saya ke sana. Pesawat kami tiba di Surabaya jam 7 malam. Terus kami meneruskan ke terminal Bungur Sari untuk naik bus ke Tulung Agung. Sepanjang perjalanan tak ada perasaan aneh-aneh, semua normal saja. 4 jam perjalanan kami habiskan dengan bercakap-cakap. Memasuki kota Tulung Agung, kami harus melewati jembatan perbatasan Kediri dan Tulung Agung. Jembatannya biasa aja, tapi mungkin karena sudah jam 11 malam, kendaraan yang lewat pun hanya bus kami. Setelah melewati jembatan, saya melihat ke arah kanan. Ternyata tepat di samping jalan itu adalah pemakaman umum. Tapi yang membuat saya bertanya-tanya, kok nisan yang ada tidak banyak? Dan semua tampak seperti kuburan tua. Kemudian saya melihat sebuah pohon beringin besar. Di bawah pohon itu nampak sebuah gubuk dan ada buah patung di depannya. Dan yang membuat saya kaget, saya melihat seekor monyet putih duduk di bawah pohon itu. Spontan saya bertanya kepada suami saya, "Ayah, lihat, itu ada monyet putih duduk di bawah pohon." Suami saya gak menjawab, tapi malah menarik kain gorden jendela bus. Saya pun menanyakan kepada dia. Suami saya hanya menjawab, "Nanti cerita di rumah." Akhirnya saya diam saja dengan hati yang penuh tanda tanya. Kami pun tiba di rumah tepat pukul 12 malam. Kami disambut oleh semua anggota keluarga dan dipersilahkan istirahat. Dan karena memang kami lelah, akhirnya setelah membersihkan badan, kami pun tertidur dan lupa dengan kejadian tadi. Esoknya ketika kami sedang sarapan bersama, saya teringat dengan kejadian semalam dan menanyakan hal itu kembali. Tetapi saya bertanya kepada mertua saya, "Bu, semalam setelah jembatan kami lewati pemakaman. Itu pemakaman umum ya, Bu?" Mertuaku menjawab, "Oh iya, itu pemakaman umum." "Emang kenapa?" "Tidak apa-apa, Bu. Soalnya semalam saya melihat monyet putih duduk di bawah pohon beringin. Monyetnya besar sekali, Bu, seperti gorila." Mertua saya diam, kemudian menjawab, "Kamu lihat monyet putih itu? Di pemakaman itu memang ada monyet putihnya dan juga monyet-monyet liar lainnya. Karena pemakaman itu biasa digunakan oleh orang-orang yang meminta kekayaan. Dan monyet putih yang kamu lihat itu adalah raja dari monyet-monyet itu. Dan untuk orang yang mengambil pesugihan pada monyet itu, jika meninggal harus dimakamkan di pemakaman itu. Dan katanya pula kalau monyet-monyet liar yang ada di pemakaman itu semua adalah jelmaan dari orang-orang yang menuntut pesugihan di tempat itu." Saya pun terdiam. Kemudian mertua saya melanjutkan, "Sebentar, kita ke rumah Kiai. Kamu harus doakan karena kamu sudah melihat monyet putih itu. Dan katanya siapa saja yang melihat monyet putih itu, jika tidak menyembahkan sesuatu padanya, maka monyet itu akan selalu mengganggu orang yang melihatnya." Saya pun bertanya, "Apa yang harus dipersembahkan jika melihat monyet itu, Bu?" "Bayi. Setiap kamu hamil, maka anak kamu jika telah berusia 7 bulan, maka akan diambil oleh monyet itu." Spontan saya pun merinding dan ketakutan. Sorenya setelah asar, kami, suami saya dan mertua saya pergi ke rumah Kiai yang dimaksud. Dan setelah beberapa lama bercakap-cakap menyampaikan maksud kedatangan kami, Kiai itu pun mengambil botol air yang kami bawa dari rumah dan kemudian mendoakan air itu. Setelah itu dia berpesan agar saya memakai air itu buat mandi sebanyak 3 hari. Dan memberikan saya beberapa doa agar jika saya mendapat hal-hal yang aneh, saya harus membaca doa itu.
Setelah berpamitan, kami pun pulang. Malamnya setelah makan malam, kami masuk ke kamar masing-masing. Dan karena memang masih daerah perkampungan, baru jam 8 malam suasana sudah sangat sunyi sekali. Saya pun tertidur. Tiba-tiba saya seperti dibangunkan. Saya mendengar di atas atap seperti ada yang menarik-narik atau seperti menggeser atap seng itu. Bulu saya merinding, perasaan saya tidak enak. Kemudian seperti ada yang berbisik di telinga saya untuk membaca doa yang telah diberikan oleh Kiai tadi. Segera saya baca doa tersebut sebanyak 3 kali. Pada saat terakhir saya membacanya, tiba-tiba di atas rumah terdengar seperti suara ledakan yang amat besar dan membangunkan seisi rumah. Malam itu kami semua tidak ada yang tidur. Setelah saya menceritakan apa yang saya dengar dan bunyi ledakan tadi. Esoknya pagi-pagi kami kembali ke rumah Kiai dan menceritakan apa yang terjadi. Pak Kiai berkata kalau beliau sudah tahu dan beliau pula yang membisikkan kepada saya agar membaca doa yang telah dia berikan. Karena Pak Kiai itu semenjak kami pulang selalu memantau keadaan saya dalam zikirnya. Alhamdulillah, sampai saya pulang kembali, saya tidak pernah lagi mengalami hal tersebut. Namun yang selalu menjadi pertanyaan saya, apakah yang sudah menggeser seng rumah dan meledak di atas rumah mertua saya itu? Demikian cerita nyata yang saya alami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.